Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Buat setiap kami Tuhan, selalu melekat dan bergantung hanya kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Kau perlengkapi kami kembali dengan firman-Mu. Kau sempurnakan setiap pujian, setiap deklarasi kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tidak bisa, Engkau Tuhan yang melakukannya buat kami Tuhan. Engkau yang sempurnakan semuanya, menjadi kesukaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dan biar hari ini hikmat pengertian pewahyuan Kau turunkan buat setiap kami. Biar setiap kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, mari urapi kami dengan yang baru, yang ilahi Engkau turunkan tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau yang tolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi firman dan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita buka dari kitab Ulangan 8 ayat 18. Saya suka, seringkali saya ambil ayat dari Ulangan 8 ayat 18. Kenapa? Seringkali, saudara tahu kan, di kitab Alkitab yang kita baca itu ada kata kitab ulangan. Jadi harus sekali-kali diulang-ulang. Dan juga firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu, ulang-ulang, perkatakan lebih dan lebih lagi kepada anak-anakmu, supaya anak-anak dan cucu-cucu kita ini tahu. Karena setiap kita ini butuh diulang-ulang, betul saudara? Hari ini kadang tobat, besoknya sendiri kumat. Seperti Bu Nani ngomong, itu tomat, ya, Kristen tomat. Sering tobat, tapi sering juga kumat. Nah, makanya kita harus sering diulang. Amin. Ulangan 8 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan dalam arti bahasa Yahudi, bahasa Ibrani adalah kahlil. Kahlil itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Minggu yang lalu Tuhan berfirman lewat Ibu Nani, God promise. Betul saudara? Janji Tuhan. Kita adalah umat perjanjian Tuhan. Amin. Saudara umat perjanjian Tuhan? Amin. Boleh lambaikan tangan. Umat perjanjian Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Terjadi seperti iman dan percayamu. Amin. Saudara dan saya adalah umat perjanjian. Di sini berkata, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, kahlil, kemampuan, dunamis, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan. Dengan maksud meneguhkan. Dengan maksud meneguhkan. Artinya apa saudara? Perjanjiannya sudah diikrarkan sebelumnya, betul saudara? Perjanjian Tuhan atas hidup saudara dan saya sudah diikrarkan Tuhan sebelumnya. Tapi Tuhan memberikan kepada setiap kita kekuatan baru untuk supaya kita bisa mengalami apa yang dinamakan God promise. Apa yang dialami dengan yang namanya perjanjian. Amin. Perjanjian antara dua belah pihak itu harus saling menguntungkan. Amin. Kalau tidak menguntungkan, perjanjiannya ngapain? Bubar saudara. Mana ada orang ngomong, yuk kita bikin perjanjian. Tujuannya apa? Rugi. Lebih baik tidak. Semua perjanjian di dunia ini tujuannya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya hanya memikirkan keuntungan saudara sendiri? Nah itu pertanyaannya. Karena semua perjanjian, kitab yang kita baca, perjanjian baru dan perjanjian lama, semua perjanjian itu menguntungkan kedua belah pihak. Persamaan dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari yang namanya Daud, semua mereka adalah orang-orang yang memegang yang namanya janji Tuhan. Betul saudara? Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Amin.
Setiap kita itu pegang janji Tuhan. Makanya kita harus jadi umat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Seringkali saudara, kita ini ngerugiin Tuhan, kita ini bikin malu Tuhan. Betul enggak saudara? Betul atau betul? Betul sekali. Dalam perilaku, tindak laku kita, dalam perkataan kita, dalam bisnis kita, dalam perkataan, ucapan, tutur kata kita, sikap kita, seringkali kita bikin malu Tuhan kita. Tapi hari ini saya ingatkan saudara kembali, kita adalah umat perjanjian. Amin. Dan Tuhan sendiri sudah ngomong, dialah, Tuhanlah yang memberi kekuatan. Minggu lalu saya sudah bicara. Kekuatan kita berasal dari siapa saudara? Dari Tuhan. Amin. Kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan orang tuanya, mengandalkan mertuanya, mengandalkan warisan dari mertua, mengandalkan warisan dari teman, mengandalkan teman karena uangnya, mengandalkan teman yang kaya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandal. Baca bareng-bareng saudara, 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat 8 berikutnya. Ayat 8. Ia akan seperti pohon. Ibu Nani kemarin ngomong tentang pohon. Tentang kehidupan pohon itu kehidupan. Masih ingat saudara? Pohon itu melambangkan kehidupan. Kalau saya baca, ia akan seperti pohon yang kehidupannya seperti yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, nggak layu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Baca bareng-bareng. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa yang mau tidak berhenti menghasilkan buah, lambaikan tangannya. Amin saudara, terjadi seperti iman saudara. Engkau akan tidak pernah khawatir di dalam tahun-tahun kekeringan. Beras naik, enggak khawatir. Amin. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Hari ini jangan hatimu menjauh daripada Tuhan. Amin. Hatimu selalu melekat kepada Tuhan. Dan di firman Tuhan tadi di ayat ke-6, di ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan siapa saudara? Tuhan. Yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jujur saudara, kita mengandalkan dan menaruh harapnya kepada Tuhan itu ketika kita diberkati atau kita lagi pas-pasan. Ayo, lagi pas-pasan. Kalau lagi diberkati luar biasa, bisa berjalan. Masih ada rekening, masih ada uang di rekening saya. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Makanya hari ini kalau hidupnya masih pas-pasan, kita harus melatih diri kita. Itu sekolah kehidupan saudara dan saya. Amin. Nanti kalau sudah diberkati, harus tetap ingat Tuhan. Karena kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dan kekuatan itu bahasa Ibraninya kail. Bergantung salah satu kata aslinya. Kekuatan itu kekuatan untuk bergantung sama Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberikan itu. Dan ayat 8 tadi berkata tidak berhenti menghasilkan buah.
Kata bergantung, kahil. Dan di sini kita balik lagi di Ulangan 8 ayat 18. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Salah satu artinya dari kahil adalah bergantung kepada Tuhan. Bergantung itu artinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bergantung itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amsal 11 ayat 28. Amsal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang yang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nyambung sama tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Amin saudara. Tetapi siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Makanya percayakan dirimu kepada Tuhanmu. Amin. Jangan mempercayakan diri kepada kekayaan, kepada warisan, kepada saudara yang kaya, kepada teman yang kaya, kepada bos yang kaya. Semua itu fana. Amin saudara. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata seperti ini saudara. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Waduh, ngomongnya kaya terus. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikannya kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya baca sekali lagi. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kenapa kok firman Tuhan ngomong peringatkanlah kepada orang-orang kaya? Kenapa enggak peringatkanlah kepada orang-orang miskin? Gitu misalnya. Tuhan mau ngomong apa? Orang kaya aja bisa jatuh. Orang yang berkelimpahan aja bisa jatuh. Apalagi orang yang tidak kaya. Artinya seperti itu saudara. Seringkali orang, wah saya nggak kaya. Ya berarti nggak apa-apa. Salah. Orang kaya aja bisa jatuh. Apalagi orang yang tidak kaya. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Seringkali saudara, orang kaya belum tentu bisa nikmati loh. Waktu zaman Covid, berapa banyak rumah-rumah di Jakarta ditinggalin. Orang pergi ke luar negeri, pikirnya di luar negeri, di Singapura, pikirnya mereka akan bebas, malah mati di sana. Karena tempatnya lebih kecil, penduduknya lebih banyak, sempit-sempitan, malah mati. Berapa banyak rumah-rumah setelah Covid dijual murah, karena apa? Pemiliknya meninggal. Di perumahan saya ada juga. Rumahnya sampai sekarang nggak laku, rumahnya bagus. Dua-duanya suami istri meninggal kena Covid. Sampai sekarang nggak laku rumahnya. Seringkali kita ini sudah kaya, sudah berkecukupan, tapi nggak bisa menikmati. Tapi firman hari ini memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bisa dinikmati itu karunia. Betul saudara? Minta karunia untuk menikmati. Amin saudara. Tuhan, aku minta karunia untuk menikmati. Mungkin hari ini aku belum kaya. Aku cukup, tapi aku minta karunia untuk menikmati. Itu sekolah saudara saya dan saya. Amin saudara. Saudara yang pegang OHP bisa nunjukin, saya mau cerita tentang Niagara Falls. Sudah ada yang pernah dengar Niagara Falls? Sudah ada yang pernah ke sana? Tante Ina udah pernah ke sana?
Gede ya tante ya, gede banget. Gede banget. Ini true story, kisah nyata saudara. Bisa tunjukin ke saya Niagara Falls, buat bayangan saudara. Bukan Curug Sidomba loh saudara. Mungkin saudara pernah lihat Curug Sidomba, oh air terjun itu seperti itu. Tapi ini Niagara Falls. Jaraknya tuh jauh banget. Dan airnya sangat deras sekali. Niagara Falls. Saya mau sharing ke saudara. Bedanya percaya. Kalau kita sekedar percaya sama Tuhan, itu kita keyakinan bahwa Allah mampu melakukannya. Betul saudara? Seringkali kan orang ngomong, kamu harus percaya. Kamu harus percaya. Percaya itu hanya kita tahu, oh ya Tuhan mampu melakukan itu. Aku percaya Tuhan mampu menolong aku. Itu percaya. Tapi kalau bergantung atau mempercayakan diri, itu komitmen untuk melakukan apa yang kita yakini. Jadi pelaku firman. Amin saudara. Mempercayakan diri itu pelaku firman. Jadi kalau bahasa sehari-harinya ngomong, walaupun Tuhan tidak menolong aku sekalipun, seperti Sadra Mesa Abednego, aku tetap percaya Tuhan. Itu mempercayakan diri. Amin. Seringkali kita ini cuma mentok dipercaya. Mentok dipercaya, oh ya, aku percaya. Sudah OHP? Ya. Ini saudara, namanya Niagara Falls. Perbatasan antara Amerika dengan Amerika Selatan. Ini Niagara Falls, wih sangat luar biasa, nyambung. Bukan perbatasan, nyambung saudara. Ini Niagara Falls itu sangat jauh. Saudara bisa lihat itu ada kapal, cuma kecil kapalnya, betul saudara? Itu paket wisata saudara, untuk melihat mendekati ke Niagara Falls. Itu sangat luar biasa, sangat jauh. Ceritanya, suatu hari ada orang yang masang tali kawat dari ujung Niagara Falls ke ujungnya, dari barat ke timur. Masang tali kawat. Semua orang ngomong, wah mau bunuh diri nih orang, mau bunuh diri nih orang. Wah orang gila, orang gila, orang gila. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia nyebrang dari sisi satu ke sisi sananya. Semua orang ngomong, ngeri, wah ngeri, 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 ngeri. Nggak bener nih orang, mati dia, mati dia. Singkat cerita saudara, dia nyampe dari ujung sini sampai ke ujung satunya. Dan sampai di sana ditepukin tangan, wah hebat, 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 hebat. Orang bertanya, kamu tuh ngapain sih? Oh ternyata selidik-selidik demi selidik, ternyata dia itu bekas orang akrobatik, saudara. Jadi dia itu pernah kerja di sirkus. Hari itu bikin sesuatu yang luar biasa, nyebrang Niagara Falls dari barat ke timur untuk mempertunjukkan keahliannya sebagai seorang akrobatik. Dan dia berhasil. Sampai di ujung, semua orang kan tepuk tangan betul saudara. Wih tepuk tangan, hebat, 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 hebat. Kisah nyata, ini kisah nyata. Hebat, 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 hebat. Terus dia ngomong, sekalian percaya kalau saya bisa balik lagi ke sana. Wih percaya, percaya, kami percaya. We trust in you, we trust in you. Kami percaya. Terus dia ngomong, siapa yang berani ikut sama saya ke seberang? Semua orang yang tadinya ngomong percaya, percaya langsung lepes. Siapa yang percaya sama saya? Ayo ikut saya. Balik. Temu-temu ada seorang anak keluar dari kerumunan. Saya. Oke. Langsung. Singkat cerita, dibopong saudara. Dipanggul. Dipanggul sama si akrobatik ini. Naik balik. Akhirnya apa? Nyampe saudara. Semua orang wah tepuk tangannya berkali-kali lipat. Luar biasa. Luar biasa. Super, super. Salut, salut. Semua stasiun TV datang. Wawancara datang. Radio Suara Gracia datang mungkin kalau pada waktu itu ada.
datang di situ, diwawancara. Kamu kok hebat sekali. Anak kecil, kamu kok percaya sama dia? Loh, saya percaya sama dia. Kenapa kamu percaya? Alasannya kasih tahu saya, alasannya apa? Anak kecil ini dengan polos berkata, itu bapak saya. Oh, pantes bapak Anak kecil ini ngomong, sejak saya masih bayi, saya ngelihat bapak saya nyebrang kali pakai tali. Bapak saya nyebrang gedung dari gedung pakai tali. Nyebrang dari desa ke desa pakai tali. Sejak kecil saya tahu dia bisa melakukannya. Dan hari ini saya mempercayakan diri saya kepada bapak saya. Dan hari ini saya tahu bapak saya berhasil melewatinya. Bukankah Tuhan dia saya berkata, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan sampai kapanpun aku tetap mau memikul saudara dan saya. Dia Tuhan yang mau setiap kita untuk mempercayakan dirinya kepada dia. Bukan cuma sekedar seperti orang ketika di seberang. Kamu percaya saya bisa balik? Oh, percaya, percaya. Siapa yang berani ikut saya? Langsung melepas semua. Bukankah Yesus berkata, ikutlah aku, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanmu pun ringan. Amin saudara. Hari ini tidak cuma sekedar percaya saudara. Tapi ayo kita mau bergantung, mempercayakan diri. Seringkali kita ngomong, ya saya percaya Tuhan masih berkatin. Tapi bolehlah tipu-tipu dikit, bolehlah nyolong-nyolong dikit. Gak usahlah perpuluhan-perpuluhan, tipu-tipu aja. Yang Tuhan juga gak tahu kok kita dapat berapa. Apalagi Bu Nani, apalagi bendahara. Kan dia gak tahu pendapatan kita berapa. Kasih aja sekedarnya. Yang penting udah persembahan. Hari ini saudara, maukah saudara dan saya mempercayakan diri saudara dan saya kepada Tuhan? Dia Tuhan yang akan membawa kita sampai ke tanah perjanjian kita. Ke seberang. Bahkan Tuhan berkata, tak gendong nak, tak pikul nak. Amin saudara. Apa? Orang yang bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia akan mengalami apa? Kita mau baca di Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tinggal tenang bersama Tuhan akan mengalami ketenangan. Seringkali kita ngomong, tak gendong ayo nak, tak pikul ayo nak, percaya nak. Kita ngomong, apa iya sih Tuhan? Apa bisa kamu tuh? Aku percaya kamu sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Aku percaya, aku sudah dibaptis, aku percaya. Tapi untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, seringkali kita berkata, tunggu dulu Tuhan. Aku masih pakai caraku yang lama. Aku masih pakai cara orang tuaku. Aku masih pakai caraku sendiri. Amin saudara. Dan biarlah hari ini saudara, ketika saudara dan saya itu satu-satu, saudara dan saya ini kan punya tanah perjanjian masing-masing, betul saudara? Punya tanah Kanaan masing-masing, betul? Yang Tuhan janji kita adalah umat perjanjian, amin. Kalau hari ini masih lewat padang gurun, itu namanya sekolah saudara dan saya, amin. Cara satu-satunya kita bisa mempercayai Tuhan, bergantung sama Tuhan, adalah kita lewat padang gurun. Yusuf lewat padang gurun, Daud lewat padang gurun, bangsa Israel lewat padang gurun. Kenapa kita harus lewat padang gurun? Kita mau baca Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan kan? Allahmu
jadi kehendak Tuhan loh. Bangsa Israel di padang gurun itu kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, tujuannya apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari cakwe saja, bukan dari beras saja, bukan dari kue tiaw saja, bukan dari mie goreng saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin saudara. Bisa ngerti sampai saat ini? Ketika saudara ada di padang gurun, mari nikmati bersama Tuhan. Hari ini, coba angkat tangan, yang pernah di padang gurun, atau sedang di padang gurun, atau pernah, oh ya Pak, saya 10 tahun yang lalu pernah di padang gurun. Hanya beberapa, yang lain orang kaya semua. Saya pernah di padang gurun saudara. Roti serba sedikit, beras serba sedikit, uang serba sedikit. Besok mikir mau makan apa ya, uangnya tinggal segini. Udah masak nasi goreng aja. Roti tawar 1 itu harus cukup buat seminggu. Sehari jatahnya cuma 1. Nggak boleh nambah tuh, nggak boleh. Kalau nambah hari ini berarti besok nggak makan. Pernah semua serba sedikit, pernah. Itu sekolah saudara dan saya. Mari nikmati supaya hatimu ini rendah hati. Amin. Dan supaya hidupmu itu gantung mengandalkan Tuhan. Hari demi hari. Gaji nggak tetap mungkin. Kontrakan belum dibayar mungkin. Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Hari ini masih di padang gurun, enggak apa-apa saudara, itu sekolahmu. Memang sekolahnya ada yang sekolah yang singkat, ada sekolah yang panjang. Namanya juga sekolah saudara. Ada yang naik kelas, ada yang enggak naik kelas. Ada yang SD 6 tahun, teman saya SD-nya 9 tahun. Saya SMP, SMA, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tapi teman saya ada SMP 5 tahun. Jadi saudara dan saya sekarang pilih, mau sekolah singkat, percepatan atau tidak, tergantung saudara. Cepat enggak rendah hatinya, cepat enggak bergantung sama Tuhannya. Kalau rendah hatinya enggak cepat, wah sekolahnya lama saudara. Dan saya tahu, kalau hari ini ada orang kaya nggak sombong, saya tahu, wah padang gurunya hebat itu. Tapi orang kaya sombong, wah warisan. Oli lotre ki. Biasanya orang kaya yang rendah hati, dulunya apa? Pernah susah saudara, makan serba sedikit, uang serba sedikit, dibentak-bentak orang, dihina orang. Makanya dia nggak ngina orang karena tahu nggak boleh ngina orang, nggak boleh ngina karyawan. Ada orang kaya bos ngina karyawan karena nggak pernah jadi karyawan. Karyawan tuh nggak enak saudara, dikata-katain, bener aja diomong salah, mending salah dibenerin. Tapi ini udah bener diomong salah. Hari ini biarlah kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Ayat yang terakhir saudara. Ayat yang terakhir. Jangan pernah kecewa. Kalau hari ini masih di padang gurun, jangan, never give up. Karena ujungnya itu bukan hadiah loh. Bukan lotre. Lotre ini tanah perjanjian. Bukan. Otomatis karena ujungnya hasilnya adalah tanah perjanjian. Kita mau baca.
Ulangan 8 ayat 6 dan 10. Ulangan 8 ayat 6 dan 10, 6 sampai 10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, seperti yang saya ngomong tadi, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, seringkali kita berkata, kapan Tuhan padang gurun ini berakhir? Tapi percayalah, terus bergantung, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam saat teduhmu, di dalam ketenanganmu, maka percayalah hasilnya, ujungnya adalah tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, di mana roti engkau tidak akan pernah berhemat, tapi engkau akan makan sampai kenyang. Bahkan tanahnya bukan tanah besi, tapi tanahnya ketika engkau gali semuanya akan tumbuh dan berbuah lebat. Itu yang Tuhan akan kasih kepada saudara dan saya. Never give up. Artinya saudara, ayo percayai Tuhan. Seperti anak tadi, kamu kenapa percaya? Ya iku bapakku. Gak sekedar percaya saudara, tapi mempercayai Tuhan. Kalau saudara hari ini sekolah di padang gurun, mari nikmati sekolah itu. Karena ujungnya tanah perjanjian sudah menunggu saudara dan saya. Doa saya buat saudara hari ini, saudara hidup di dalam tanah perjanjian itu. Amin. Mau saudara? Mau saudara? Coba lambaikan tanganmu. Saya mau hidup tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Biar hidup kami ada di tanah perjanjian-Mu Tuhan. Mungkin kami dahulu pernah ada di padang gurun, tapi kami percaya itu sekolah kami. Untuk kami dibentuk dan dibentuk dan dibentuk. Supaya kami semakin mulia dan semakin bersinar di hadapan-Mu. Dan biar hari ini Tuhan adalah hari kemenangan buat kami semua. Kami ada untuk mempercayai Tuhan seutuh-utuhnya. Karena Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah sandaran kami. Dan Engkaulah segala-galanya dalam hidup setiap kami. Ajari kami hari demi hari. Kami hamba juga berdoa Tuhan, kalau yang masih ada di padang gurun, mari kuatkan kakinya, kuatkan tangannya, kuatkan hatinya. Biar mereka yang ada di padang gurun, mereka boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan tanah perjanjian sudah menunggu di depan kami semua. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami ambil minyak pengurapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini minyak pengurapan yang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, kami mau mengurapi hidup kami. Kami mari Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru. Dengan anggur yang baru. Minyak yang baru Engkau turunkan di atas kepala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengurapi hidup kami. Kami urapi kepala kami. Kami urapi telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami urapi ketegar tengkukan kami, ketidakpercayaan kami. Kami patahkan semuanya itu. Kami mau mempercayai Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, hari ini mulut kami Tuhan. Mulut yang penuh dengan perkataan deklarasi, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang meruntuhkan. Apa yang kami ucapkan itu menjadi nyata dalam hidup setiap kami. Firman-Mu itu menjadi daging dalam hidup kami. Kami urapi hati kami Tuhan. Kami percaya hati yang lembut, hati yang menurut, hati yang tertuju kepada Engkau, hati yang melekat kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mata kami Tuhan, mata yang memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Mata seperti mata Raja Wali. Kami akan melihat peluang-peluang. Kami akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mata kami disingkapkan Tuhan. Mata kami disingkapkan
singkapkan untuk melihat yang ilahi yang daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, tangan kami adalah tangan yang penuh dengan susu dan madu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami pegang menjadi besar, apa yang kami pegang menjadi berlipat kali ganda, bahkan memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kaki kami adalah seperti kaki rusa, kaki yang kuat, kaki yang menaklukkan setiap gunung-gunung kemustahilan. Dan kami percaya Tuhan, kaki kami akan berdiri di atas gunung-gunung yang tinggi Tuhan, bersama dengan Yesus. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan melimpah hari ini atas hidup setiap kami. Dan kami mau mempercayai Engkau Tuhan, di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, hari kemenangan buat hidup kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk negeri kami, negeri Indonesia yang Kau cintai Tuhan. Dari pemerintahan pusat, dari presiden, DPR, MPR, semua sampai lurah, sampai desa, RT, RW, semuanya Tuhan diberkati Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan, dalam kendali Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Dan mereka hanya melakukan apa yang Tuhan rancangkan atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kami tidak mau melihat kenyataannya Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu Tuhan. 1 tahun sampai 5 tahun ke depan adalah masa keemasan buat kami, masa ketenangan buat hidup kami. Dan kami akan menuai besar-besaran jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur, segala pujian hormat kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.